Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Ya, kembali lagi bersama saya Onesiforus Timotius. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari untuk pada pagi hari ini. Nah, saya akan memberikan judul pada pagi hari ini menjadi Panglima Tuhan. Kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menjadi Panglima Tuhan. Di sini kita belajar dulu. Kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Ada juga seorang panglima yang bernama Naaman, Panglima Naaman. Nah, di sini kita lihat seorang Naaman ditulis di ayat pertama, dia orang terpandang. Bahkan dia disayangi oleh raja orang Aram. Bahkan Tuhan sendiri memberikan ia kemenangan untuk pasukan para Aram, untuk pasukan orang Aram. Tapi di sini kita lihat ketika dia memiliki semua. Pertama, dia memiliki harta, kekayaan. Seorang panglima itu pasti sangat kaya raya. Kita bisa dilihat di sini di negara kita, bangsa kita, orang-orang yang berpangkat tinggi, dia tuh orangnya penghasilannya cukup luar biasa, apalagi zaman dahulu. Seorang panglima di Aram pada saat itu, dia memiliki jabatan yang tertinggi, hartanya mungkin sungguh banyak banget. Terus dia juga dipercayai oleh Raja Aram. Nah, tapi di sini kita lihat dia memiliki penyakit kusta yang kita tahu bersama-sama pada saat itu ya, Bapak Ibu. Orang kusta itu pasti dijauhi oleh orang-orang. Soalnya orang kusta itu orang yang nggak layak tinggal di sekitar orang-orang yang normal. Nah, di sini kita belajar ketika kita mau jadi seorang panglimanya Tuhan itu bagaimana. Mungkin kita di dunia itu terpandang, mungkin harta kita banyak, kita selalu memberkati orang, memberi orang, bahkan menjadi hal yang positif bagi orang-orang di sekitar. Tapi itu juga berkenan enggak kita sama Tuhan? Mungkin di dunia ini kita melakukan hal yang cuma dilihat orang-orang di sekitar, tapi dalam hati kita itu ada yang buat Tuhan enggak mau. Seperti contoh, saya sendiri, saya suka memberi. Tapi saya tidak rajin doa, saya lupa ke gereja, lupa beribadah. Tapi mumpung saya punya harta, saya membagikan cuma untuk dilihat orang, tapi di dalam diri saya sendiri kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Itu suatu penyakit yang gak layak. Nah, di sini kita belajar untuk menjadi seorang panglima yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi panglimanya Tuhan. Kita mau jangan hanya dipandang orang saja menjadi sukses, bukan hanya dipandang orang-orang, oh kita ini sukses, kita ini berwibawa, kita ini orang yang terpandang. Jangan hanya dunia saja yang melihat, tapi Tuhan juga sukses juga dilihat oleh Tuhan. Boleh kita
menjadi sukses di depan mata orang-orang, tapi kita mau menjadi orang yang sukses di mata Tuhan juga. Dengan cara apa? Kita lihat dari seorang Naaman. Naaman udah lulus dalam sukses di pandangan Tuhan juga. Pada saat itu dia memiliki seorang tawanan anak kecil yang sebenarnya seorang tawanan atau seorang budak itu tidak dapat suatu hak untuk berbicara kepada tuannya. Tapi apa? Dia menceritakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan Naaman. Kita bisa pikir-pikir, ini seorang panglima, terus ada seorang budak yang berbicara sama orang yang pangkatnya paling tinggi. Tapi seorang Naaman mengikuti, bahkan dia ke Israel, bahkan dia membawakan seluruh persembahan yang sungguh luar biasa pada saat itu untuk menemui seorang nabi Elisa. Kita lihat lagi, mungkin dalam kehidupan kita, jangan sampai dalam kehidupan kita itu kehidupan sungguh mewah, sungguh banyak, tapi ada kekosongan dalam kehidupan kita. Isi kekosongan itu dengan Tuhan. Jangan ketika kita memiliki masalah sedikit, itu yang buat Tuhan gak berkenan, ya jangan sampai kita mau ketika kita dipandang oleh dunia, kita juga mau sukses di pandangan Tuhan. Nah, di sini kita mau menjadi orang sukses bukan dilihat oleh dunia saja, tapi di mata Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-9. Kita belajar lagi dari seorang Naaman. Di ayat 9 saya bacakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Di ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali hingga engkau menjadi tahir. Di sini kita belajar untuk menjadi seorang panglima Tuhan. Naaman pada saat itu datang ke Israel. Betul, dia datang, dia mengikuti saran seorang tawanan, anak kecil tawanan ini. Dia udah lulus untuk menjadi seorang panglima yang berkenan. Tapi di sini kita lihat, ketika Naaman datang, dia hanya menemui seorang suruhan Nabi Elisa. Suruhan Nabi Elisa. Dia tidak langsung menemui Nabi Elisa. Bahkan di ayat yang 11, ini kita lihat lagi, ketika dia gak begitu yakin, padahal ini Nabi yang ngomong, Tuhan yang ngomong melalui Nabi. Terus Nabi Elisa menyuruh suruhan untuk ngomong sama Naaman. Tapi kita lihat respon dari seorang Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Di sini kita lihat, untuk menjadi panglima Tuhan, bukan hanya panglima yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu harus jadi panglima di dunia ini. Kita mau menjadi panglimanya Tuhan. Ketika kita mau menjadi panglima Tuhan, ketika ada orang yang mengingatinya itu benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau menerimanya. Jangan seperti Naaman. Mungkin Naaman cuma pesuruh ya, kita tahu pesuruh ya, dia gak mungkin lah. Tapi di sini kalau misalnya kita yakin cuma hanya itu seorang pesuruh, itu bisa mendatangkan mujizat yang luar biasa. Nah, di sini Naaman tidak lulus karena dia gusar. Kenapa nggak langsung Nabi Elisa bahkan menggerak-gerakkan tangannya biar aku langsung sembuh? Di sini
seolah-olah Naaman itu pengen langsung dari Nabi Elisanya sendiri menjamah biar kuasa Tuhan itu menyembuhkan kehidupannya. Salah. Sebenarnya Tuhan itu bisa bekerja melalui apapun. Jangan membatasi Tuhan untuk bekerja. Kita tahu bersama-sama kalau misalnya Tuhan bekerja itu melalui berbagai hal. Kita juga mau belajar bahwa kita harus mendengarkan setiap perkataan orang. Mungkin nggak secara langsung Tuhan langsung ngomong sama kita. Ada tahapnya, mungkin melalui Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, atau mungkin ditegur lewat pujian, atau kebenaran firman Tuhan, atau bacaan kita hari-hari, atau sarapan-sarapan yang kita dengar di hari ini. Mungkin Tuhan mau berbicara lewat itu, memulihkan hidup kita lewat itu, tapi kita memiliki respon yang kurang baik terhadap setiap kebenaran firman Tuhan atau Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Kita jangan sama seperti Naaman, ketika sebenarnya dia bisa sembuh ketika dia disuruh, tapi dia gusar. Tapi ini untung aja Naaman mau melakukan perintah seorang suruhan Nabi Elisa. Ada seorang pasukannya yang menguatkan dia. Kenapa enggak nyemplung aja? Toh nanti bisa melihat perkara ajaib. Nah, di sini akhirnya Naaman mengikuti perkataan suruhan Nabi Elisa untuk berendam 7 kali di sungai Yordan. Kita lihat, ketika Tuhan memiliki cara yang berbeda, Tuhan memilih danau yang kurang baik, seharusnya ada danau-danau yang lebih mewah, sungai yang lebih mewah, tapi seorang Naaman dibawa ke sungai Yordan. Di situ Tuhan memiliki cara yang lain. Kita tidak bisa menyamaratakan Tuhan harus bekerja melalui hal-hal yang begini aja Tuhan. Nggak mau hal-hal yang nggak enak. Tapi di sini kita belajar dari seorang Panglima Naaman. Ketika dia mau mengikuti perkataan, pasti di situ mendatangkan mujizat. Kita lihat pada akhirnya Naaman sembuh. Dia berendam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin sampai ke 6 kali loh, gak sembuh-sembuh. Dia benar-benar berharap yang ke-7 kali yang dibilangi dia sembuh. Kita bisa lihat pada akhirnya dia sembuh. Kita mau bersama-sama, mungkin singkat kebenaran firman pagi ini. Ketika kita mau menjadi panglima Tuhan, pertama, kita jangan mau hanya dipandang orang-orang di luar saja itu kita baik, tapi kita juga mau sukses di mata Tuhan dan juga di mata orang lain. Jangan hanya menjadi orang yang terpandang aja di depan orang-orang, di depan manusia. Kita harus mementingkan Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dulu, baru menyenangkan setiap orang-orang yang di sekitar kita. Yang kedua, kita juga mau mendengarkan perkataan siapapun untuk membangun kehidupan kita. Ketika orang lain berkata untuk membangun kehidupan kita, Tuhan berbicara melalui orang lain untuk membangun kehidupan kita, mungkin sedikit demi sedikit itu mendatangkan mujizat bagi kehidupan kita. Toh kita juga nggak tahu apa yang kita akan dapat. Siapa tahu kita mendengarkan perkataan dari seorang gembala, atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau kita membaca sedikit-sedikit baca kebenaran firman Tuhan, itu sedikit-sedikit ada berkat yang kita dapat, tiba-tiba ada mujizat Tuhan yang kita terima. Tuhan memiliki banyak cara untuk kita dipakai secara luar biasa. Makanya kita harus menjadi panglima Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kita layak
dipandang oleh Tuhan, jangan hanya dipandang dengan manusia. Terus kita mau mengikuti perkataan Tuhan meskipun melalui siapapun. 2 hal itu aja untuk kita menjadi panglimanya Tuhan. Mungkin sangat singkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi kita belajar bersama-sama ketika kita menjadi panglima Tuhan, kita harus melakukan 2 hal itu. Ya, mungkin singkat, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat untuk aktivitas Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.